way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, name above all names. The kingdom come and your will be. Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, there is no other name. The kingdom come and your will be done. Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras.
kita tidak boleh hanya bergantung pada doa tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name.
Halo. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh ada di minggu terakhir di bulan Juni. Kita semua ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan yang hari ini hadir dengan hati yang penuh dengan sukacita. Saya boleh lihat lambaian tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau satukan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami tahu kami ada sampai hari ini semua bukan karena hebat dan kuat kami Tuhan. Tapi ini semua karena kasih, anugerah dan penyertaan-Mu dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur kami boleh melewati tahun 2025 sampai di bulan yang ke-6 Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih setia-Mu akan terus ada di hari-hari ke depan, di minggu-minggu ke depan, di bulan-bulan ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Yesus saat hari ini kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah hati kami selalu melimpah dengan syukur Bapa. Kami mau siapkan hati kami mau berikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya, amin. Kami mau masuki ruang maha kudus-Mu Yesus. Kami mau bawa setiap hati dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Yesus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kami siapkan hati kami Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu,
sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, kami mau terus sembah Engkau Yesus. Kami nyatakan kami mau sembah Namamu. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Beri sorak-sorai yang paling dahsyat, katakan haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami masuk hadirat-Mu, kami sembah. Haleluya. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan, karena kami tahu Yesus, kami ada ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan, kami melihat kemuliaan-Mu turun buat kami di tempat ini. Kau baik Tuhan, Kau dahsyat. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami bersyukur. Kau baik buat kami, kami rasakan kemuliaan-Mu, kami rasakan urapan-Mu Tuhan, kami rasakan lawatan-Mu turun buat kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan Kau baik Bapa, kami mau nyatakan Kau dahsyat Tuhan. Yes, yes, kami mau panggil Engkau, Jesus. We worship You, Jesus. Thank You, Jesus. Yesus Tuhan.
tempat ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita angkat tangan bersama. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sorak-sorai yang paling dahsyat. Haleluya. Sekali lagi boleh berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Saya sapa sekali lagi semuanya. Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Amin. Boleh berfellowship, samping kanan kirinya berikan salam yang terbaik. Katakan, saya senang bertemu saudara sekalian kembali. Kita mau sama-sama belajar pujian baru. Kita mau sama-sama menari karena kita punya Tuhan yang hebat. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasanya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Bersama Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Oh 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 oh
sama-sama menari, amin. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasanya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya atasku. Saya percaya, kita semua percaya punya Tuhan yang hebat, amin. Amin. Biar situasi dunia sedang mengkhawatirkan, tapi kita mau sama-sama bersuka karena kita punya Tuhan yang bela, kita punya Tuhan yang setia. Oh 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 oh. Saya mau lihat lambaian tangannya, amin. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya atasku. Berikan sorak-sorai terbaik untuk Allah kita. Sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya. Yes. Sebab nama Yesus yang berkuasa. Kuasanya melimpah atas setiap kita. Ditinggikan di bumi dan di surga. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Namanya perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sama-sama kita mau nyatakan, namanya Tuhanku, menara yang kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya.
di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab hanya nama Yesus yang berkuasa, ditinggikan di bumi dan di surga. Amin. Mari kita nyatakan bersama-sama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan kita, Nama yang telah membebaskanku. segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan. Nama di atas segala nama, Nama di atas segala oh, nama yang telah membebaskan, membebaskanku. segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan. Sama-sama kita serukan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, terkasih berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di dalam di surga, termasyur perkasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Hanya Yesus yang kita tinggikan. Kita mau terus bersorak di hadapannya. Serahkan haleluya. Haleluya. Mari jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Bagi yang bertugas saya persilakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapak. Kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu. Kami ada semuanya sehat, tidak kurang suatu apapun, itu semua kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Kami tahu Engkau mengasihi kami, cinta-Mu kepada setiap kami Tuhan, 5 generasi di tempat ini Tuhan. Ambil alih setiap kami, sehingga setiap kami Tuhan beri hati yang mengasihi-Mu lebih lagi di akhir zaman ini Tuhan. Kami membutuhkan Engkau lebih dan lebih lagi. Cengkeram kami Tuhan di dalam kasih-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami setiap hari dalam hadirat-Mu Bapa, sehingga kami melakukan setiap apa yang kami destinasi kami Tuhan, itu semua untuk menyenangkan hati-Mu, tidak melenceng lewat jalan-Mu Tuhan. Kami mau tuntunan Roh Kudus-Mu setiap saat, setiap waktu Tuhan, sehingga kami menjadi bersinar, menjadi alat-Mu di akhir-akhir zaman ini. Setiap kami Bapa pribadi lepas pribadi di tempat ini, ambil alih Tuhan, ambil alih. Kami mempersiapkan setiap kami semuanya Tuhan, untuk menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami memberkati, berdoa untuk Bapak pemimpin rohani kami, Pendeta Rubin Adi Abraham, Pendeta Andreas Budi Utomo, Pendeta Abednego Rasdi, Pendeta Kartomius Sarjono. Kami juga memberkati gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko, dan juga Pendeta Ibu Mulyanti Suwarna. Terima kasih Bapak untuk pemimpin dan pembina kami. Kami tahu Engkau ada di setiap musim hidup mereka Bapak, setiap pengembalaan mereka Tuhan. Engkau Tuhan menjadi kepala, Engkau Tuhan yang ambil alih setiap mereka, sehingga apa yang menjadi keputusan setiap mereka semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan,
untuk memberikan setiap mereka lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau mencukupkan segala kebutuhan mereka, kesehatan mereka yang terbaik yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, persiapkan setiap mereka Tuhan, lebih lagi lebih takut akan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap mereka. Terima kasih anugerah-Mu setiap hari baru, terobosan baru buat setiap mereka, hikmat marifat-Mu Tuhan. Setiap apa yang mereka sampaikan semuanya suara dari-Mu Tuhan, suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat para majelis yang ada di gereja kami, seluruh majelis dan jemaat yang ada di tempat ini Bapa. Berikan setiap mereka lebih lagi api yang menyala di dalam setiap hati mereka, sehingga mereka lebih lagi mengutamakan Kau Tuhan. Setiap kegiatan sepekan yang ada di gereja kami antusias dengan apa yang kami kerjakan untuk memberkati kota kami Purbalingga serta daerah kami Tuhan. Di kandang gampang ini juga Tuhan, sehingga mereka melihat setiap kami berbeda dengan mereka. Kami melawat setiap, menarik setiap mereka, jiwa-jiwa mereka Tuhan, untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk tempat ini. Kami imani tempat ini akan menjadi milik kami Tuhan, di dalam nama Tuhan, menjadi milik-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan memperbesar setiap kapasitas kami, sehingga kami membawa jiwa-jiwa untuk tempat yang Tuhan sudah berikan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Persiapkan setiap kami Bapa, pribadi lepas pribadi, perbesar setiap kapasitas kami, juga murnikan setiap motivasi hati kami, sehingga kami membawa jiwa-jiwa itu untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk nama kami, tapi untuk nama-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Pagi ini juga Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk bangsa dan kota kami Purbalingga. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Kau memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, beri hati yang takut akan Kau lebih lagi, sehingga apa keputusan, kebijakan yang mereka ambil untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kau memberkati keluarga, Kau memberkati setiap kesehatan mereka, sehingga setiap gejolak yang ada di Indonesia saat ini Engkau yang pegang kendali, dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap anak-anak Tuhan yang ada pemerintahan yang dari pusat sampai daerah bisa menjadi dampak, memberikan dampak untuk untuk bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih. 18 kecamatan yang ada di Purbalingga kami rebut di dalam nama Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa yang terikat kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka dengan antusias berbondong-bondong ke tempat ini untuk memuji menyembah-Mu Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu oleh Ibu Gembala kami. Kau memberkati Ibu Gembala kami, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, sehingga apa yang beliau sampaikan semuanya dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau juga memberkati kesehatannya juga Tuhan. Kau juga memberikan berkat-Mu Tuhan buat Ibu Gembala kami juga beserta keluarga, anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk persembahan persepuluhan, persembahan yang sudah kami berikan dengan hati yang bersyukur Tuhan. Semua untuk tempat ini Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapak, di Purbalingga khususnya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami teringat untuk kegiatan SIL yang akan diadakan besok di 3 hari ke depan Bapak. Terima kasih Tuhan untuk setiap panitia yang sudah bekerja, setiap apapun berkat dan apapun yang sudah dipersiapkan yang terbaik Tuhan dari Engkau, sehingga anak-anak dibekali semuanya melalui para guru sekolah minggu itu semuanya darimu sendiri Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau ambil alih semua kegiatan SIL yang ada, tempat, cuaca dan semua perlengkapan yang sudah disiapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Puji-pujian sudah kita naikkan, penyembahan pun sudah kita berikan untuk Tuhan kita. Saatnya Allah yang akan berbicara kepada kita melalui hambanya. Mari siapkan hati kita supaya firman yang akan disampaikan jatuh di tanah yang tepat, yaitu hati kita. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita. Segala keadaan
berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Dalam segala keadaan, baik waktu berkelimpahan maupun kurang, berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, oh Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Mari saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari katakan hanya sekali Yesus, hanya Yesus yang layak kita sembah. Takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya. Mari saudaraku, deklarasikan kalimat ini bahwa hanya sekali Yesus, hanya Yesus yang kita punya. Yes, haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan lagi dengan sungguh. Yes. Katakan dengan iman. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekarang ku ada.
cinta kau. Sekali lagi katakan kali Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya segala kuasa. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Oh yang kasih-Nya segala kuasa. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Karena kasih-Nya segala kuasa. Oh Yesus, ku cinta kau selamanya. Sorak-sorai bagi Allah kita katakan haleluya. Biar itu menjadi pernyataan kami Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Di dalam kondisi apapun, di dalam situasi apapun, iman kami tetap di dalam-Mu. Mari Roh Kudus sampaikan isi hatimu saat ini, karena kami tahu Engkau sedang mau berbicara kepada kami. Karena kami tahu Engkau sedang mau menyatakan isi hatimu buat kami. Urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu ini menyampaikan seperti apa yang Tuhan mau. Segala tipu muslihat iblis kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih supaya kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan Amin. di dalam ibadah ini. Yes. Dari awal sampai akhir Roh Kudus yang pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama Yesus. yang siap diberkati, siap ditegur, siap melakukan firman, sama-sama katakan haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sebelum duduk Bapak Ibu Saudara lihat kanan kirinya, bilang siap diberkati firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya. Semuanya selamat pagi. Shalom. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita bisa mempermuliakan Tuhan bersama-sama. Dan hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul meremehkan hal-hal rohani. Meremehkan hal-hal rohani. Kita mau lihat di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13. Amsal 13 ayat 13. Kita mau baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Meremehkan hal-hal rohani. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang meremehkan itu, saya punya pengalaman dengan karet rantas. Ya, pernah tahu karet yang rantas? Ya, karet yang sebetulnya sebentar lagi mau putus begitu ya. Nah, saya punya pengalaman ini karena suatu hari, sore hari itu saya sedang membereskan kolam, nguras kolam ikan di depan rumah. Dan saat itu saya membenarkan kembali, betulin lagi. Setelah saya kuras, saya mau isi air lagi, saya tutup dengan plastik dan saya ikat dengan karet yang rantas itu. Saya pikir enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, karena sore, malam enggak apa-apa, pagi kami mau ke gereja enggak apa-apa. Tetapi ternyata setelah saya pulang gereja, tiba-tiba ketika saya lihat kolam ikannya mati semua Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ternyata karetnya itu putus dan airnya keluar, makanya semuanya ikannya kehabisan air dan tidak bisa nafas lagi, makanya ikannya mati semuanya. Jadi saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, bahwa bicara tentang meremehkan sesuatu hal itu pasti ada akibatnya. Termasuk di dalam meremehkan hal-hal rohani.
Di doa 10 hari Pentakosta yang lalu, kita itu diajar Tuhan untuk tahun ini berbicara tentang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Bagi yang hadir, saya percaya bisa menangkap firman Tuhan karena selama doa 10 hari itu kita diajar tentang mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang firman Tuhan selama 8 kali itu disampaikan oleh gembala pembina kita, pemimpin rohani kita, Ketua BPP GBI, Pendeta Rubin Adi Abraham. Dan saat itu firman Tuhan ini benar-benar membukakan kita, mata rohani kita dibukakan dengan hal-hal yang hari-hari ini sedang terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara pahami hari-hari ini juga perang Israel, di mana hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kalau melihat hal itu, sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan adalah ini mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di medsos, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di TV, ini perang yang nyata-nyata terjadi. Dan firman Tuhan katakan nanti bahwa ini bisa jadi menjadi perang dunia ketiga. Dan saat bangsa Israel dimusuhi oleh banyak hal, banyak bangsa Israel tidak bisa berkutik apa-apa. Dia berteriak kepada Tuhan, di mana bangsa Israel ada bangsa pilihan Allah. Saat itulah maka Sang Mesias itu akan turun. Dan itu semuanya Bapak Ibu Saudara, ini semuanya hari-hari sedang dibukakan Tuhan. Kita sedang dibukakan mata rohani kita untuk kita melihat. Kalau kita hari ini melihat, oh Purbalingga nyaman-nyaman saja. Oh Purbalingga aman-aman semuanya, terkendali. Ingat, Tuhan bukakan mata rohani kita untuk hari-hari ini melihat sesuatu yang terjadi. Sehingga anak-anak Tuhan hari ini bukan hanya sekedar engkau nyaman di Purbalingga, engkau aman di Purbalingga, engkau tidak mengalami apa-apa. Ingat firman Tuhan hari-hari ini sedang menjurus ke sana, sedang membuat kita hari-hari ini semakin dimengertikan bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Oleh sebab itu Tuhan mau kita tidak meremehkan hal-hal rohani sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata bahwa siapa meremehkan firman Allah, ia akan menanggung akibatnya. Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, apa sih akibatnya kalau kita ini meremehkan hal-hal rohani. Yang pertama, kita mau lihat di dalam Imamat 10 ayat 1. Imamat 10 ayat 1 dan 2. Ya, saya akan bacakan. Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, meremehkan hal rohani itu ada akibatnya. Yang pertama adalah kematian rohani. Kematian rohani. Kalau kita lihat konteks ini, ada Nadab dan Abihu itu adalah anak daripada Imam Harun. Mereka mengambil perbaraan, membubuh api, menaruh ukupan di atas api. Mereka mempersembahkan api asing yang tidak diperintahkan Tuhan sehingga mereka mati. Jadi ketika tugas ini adalah tugas yang harusnya dilakukan oleh seorang imam. Nah, harusnya Imam Harun yang mempersiapkan itu. Tetapi anaknya mempersembahkan itu tanpa ngomong dengan bapaknya sebagai seorang imam. Dia lakukan itu, dia membubuhkan api yang asing yang tidak Tuhan suruh, dan saat itu dia langsung disambar api dan mati seketika itu juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang hal-hal kecil itu kita bisa membuat fatal, ya. Merasa sebagai seorang anak imam, aku bisa kok
Cuman ngasih api saja, bisa aku. Aku bisa kok tanpa orang tuaku, tanpa bapakku, aku bisa lakukan itu. Aku bisa lakukan hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara, hal-hal kecil ini bisa membuat fatal. Jadi kita biasanya begini, yang dilakukan orang Kristen, maaf ya, hari Minggu, enggak ibadah enggak apa-apa, masih ada minggu besok. Aku capek, kayak enggak ngerti aja, aku kan sibuk. Ya, kemudian masih ada minggu besok enggak ibadah lagi, minggu besoknya masih ada. Tahun depan minggu juga masih ada kok. Enggak apa-apa ibadah, enggak ibadah minggu. Atau ada yang bilang begini, enggak apa-apa telat-telat ibadah. Sepenting kan ibadah. Enggak apa-apa ibadah, enggak telat-telat enggak apa-apa. Apalagi yang melayani Tuhan. Ya, enggak apa-apa gitu kan. Kemudian bisa juga kita gini, enggak apa-apa enggak kasih perpuluhan, enggak ada yang tahu. Di gereja enggak ada dipampangin, enggak ada perpuluhan, enggak usah, enggak apa-apa. Gitu kan. Kemudian kita juga kadang-kadang kita bisa berkata bahwa tidak apa-apa enggak pelayanan. Sudah banyak yang pelayanan. Ngapain pelayanan, itu tugas pendeta. Itu tugas pelayan Tuhan yang lain. Enggak usah, aku enggak usah. Aku cukup jadi jemaat saja. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan di firman Tuhan itu ada banyak aturan. Di firman Tuhan itu ada banyak perintah. Di firman Tuhan itu banyak hal-hal yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan. Tetapi kadang-kadang kita sepelekan hal itu. Kita meremehkan hal-hal itu sehingga firman Tuhan berkata, kalau engkau tidak melakukan apa seperti yang Tuhan mau, kita akan mengalami yang namanya kematian. Kematian itu ada 3 Bapak Saudara. Kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian yang kekal. Kematian jasmani adalah terputusnya kita dari tubuh dan roh. Tetapi kematian rohani adalah terputusnya hubungan dengan Tuhan karena pelanggaran kita, dosa kita, hal-hal yang kita lakukan yang di hadapan Tuhan kita tidak berkenan. Dan kematian kekal adalah di neraka, hukuman kekal selama-lamanya. Nah, orang Kristen yang berkata enggak apa-apa dengan hal-hal kecil di ibadah, enggak apa-apa enggak pelayanan, enggak apa-apa datang telat-telat ibadah, enggak apa-apa minggu ini enggak ibadah, minggu besok masih ada, enggak apa-apa. Ingat, ketika kita melakukan hal-hal kecil yang dimana itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu sesungguhnya akan menyebabkan, membuat kita memiliki dan akan mengalami yang namanya kematian rohani. Bapak Ibu Saudara tahu orang yang mati, pernah enggak dia merasakan sesuatu? Pernah enggak dia mendengar suara kita? Enggak akan pernah. Orang Kristen yang mati rohaninya adalah ketika dengar pujian, ketika melihat orang pelayanan, ketika orang melihat orang mendengar khotbah, enggak akan pernah tersentuh dengan apapun. Enggak akan pernah merasakan, aku diberkati, aku diingatkan nih. Enggak akan pernah. Kematian roh ini itu membuat tidak akan gampang untuk tersentuh dengan hal-hal rohani. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan kita, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi Bapak Ibu Saudara. Segera bertobat. Saya suatu hari pernah bermimpi, antara mimpi saya jelas atau tidak. Maksudnya dalam tidur tetapi masih belum tidur yang nyenyak begitu. Suatu saat saya di mimpi itu, ini jelas sekali. Saya diperlihatkan Tuhan satu kehidupan yang nyata, yang biasa begitu. Ada aktivitas, saya ketemu teman-teman saya mau bisa ngobrol dengan banyak orang, biasa. Ada orang jual beli, ada orang masih sekolah, biasa. Tetapi di detik itu, kayak diubah Tuhan begitu. Dan saya bilang ketakutan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Orang itu minta tolong, teriak-teriak, enggak ada yang bisa nolong. Orang itu mau menolong juga tidak akan pernah bisa menolong. Kenapa? Situasi itu adalah dibuat kayak Tuhan itu terbalik. Dibuat sesuatu yang mengerikan. Saya tanya Tuhan, kok bisa begini? Padahal tadi situasinya baik-baik saja. Tetapi kenapa Tuhan izinkan sesuatu yang mengerikan ini terjadi? Tuhan hanya bilang, waktunya akan
terjadi. Di situ saya nangis Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini mungkin firman Tuhan ini keras bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi mau tidak mau, Tuhan mau katakan buat kita semuanya. Kalau hari-hari ini kita sedang meremehkan firman Tuhan, meremehkan dengan hal-hal rohani, segera bertobat. Karena ketika waktu itu tiba, apa yang kita punya, kebanggaan yang kita punya, kekayaankah, rumahkah, derajat apapun, bahkan apa yang kau miliki tidak akan pernah bisa menolongmu. Tidak akan pernah bisa. Hanya ada satu yang bisa menyelamatkan kita. Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau inginkan Bapak Ibu Saudara, sebelum semua kengerian itu terjadi, kita sudah diangkat dulu sama Tuhan. Amin. Supaya kita boleh melihat, kita akan diperbedakan orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makanya hari ini jangan sekali-sekali remehkan hal-hal rohani. Kita akan mengakibatkan yang namanya kematian rohani. Yang pertama, kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita mau melihat mengapa kita hari-hari ini tidak boleh meremehkan hal-hal rohani. Yang kedua, karena akibatnya adalah kemurtadan. Apa itu murtad? Murtad itu penolakan terhadap Kristus, sadar meninggalkan iman mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau lihat di dalam firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1. Firman Tuhan bilang begini, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi kalau kita meremehkan hal-hal rohani, akibatnya selain kematian rohani itu adalah kemurtadan. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu Saudara lihat di medsos, banyak kan yang murtad ya, artis-artis gitu kan, dengan bangganya murtad gitu, meninggalkan Yesus gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara, memang ada banyak faktor yang menyebabkan kemurtadan itu, banyak faktor ya. Misal, kurangnya pengenalan akan Tuhan. Jadi dangkal di dalam mengenal kekristenan. Apalagi seperti tadi awal, jarang ke gereja, enggak pernah baca Alkitab, enggak pernah beri perpuluhan, enggak pernah melayani. Oh, itu gampang banget untuk murtad. Ya. Kemudian murtad itu juga misalnya sehingga menghujat Tuhan. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 19 sama 12 itu ada 1 Timotius 1 ayat 19 dan 20 itu ada dua contoh. Hymenaeus dan Alexander itu orang yang meninggalkan Tuhan, dia menghujat. Awalnya percaya Yesus, awalnya ikut pelayanan, awalnya bisa melayani bersama, tetapi ujung-ujungnya dia meninggalkan Yesus. Ada contohnya di Alkitab. Kemudian Bapak Ibu Saudara, murtad itu juga bisa kecewa, merasakan kekecewaan. Dengan siapa? Gereja, dengan teman-teman gereja, teman-teman pelayanan, dengan hamba Tuhan, atau keadaan. Aku sudah berdoa loh lama, tapi kok gak dijawab-jawab Tuhan. Aku sudah pelayanan loh, tapi kenapa Tuhan begini sama aku? Keadaan, kecewa. Kemudian murtad itu juga bisa motivasi menjadi orang Kristen. Ya, motivasi menjadi orang Kristen, maaf. Kalau orang Kristen ke gereja mencarinya bantuan, aku kok tidak ditolong-tolong sama orang gereja, kok aku enggak diperhatikan sama gereja, biasanya aku dikasih, ini enggak dikasih. Ya, bisa murtad. Kemudian dia juga bisa, misal, karena kekristenannya ikut suami, ikut istri, ikut keluarga, kok semuanya Kristen, masa aku dewe beda gitu ya. Kemudian aku ikut jadi orang Kristen lah. Hanya apa?
pengenalan dia kan Tuhan itu karena aku diajak. Jadi enggak murni dari hatinya untuk percaya Yesus. Dia bisa murtad. Kemudian juga bisa kembali ke kehidupan lamanya. Asik nih, jadi orang Kristen jadi orang Kristen, semuanya juga bisa ikuti. Tetapi di balik semuanya itu dia lebih tertarik dengan kehidupan lamanya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bisa kembali lagi. Ya. Kemudian juga kurang intim dekat dengan Tuhan. Tidak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Itu gampang sekali orang yang tidak punya waktu pribadi dengan Tuhan akan gampang sekali meninggalkan Tuhan. Dan banyaknya pengajaran-pengajaran yang menyesatkan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Ingat baik-baik, carilah di medsos, carilah sesuatu yang khususnya kalau kita GBI, cari yang GBI supaya kita mengerti ajaran yang benar. Sehingga di luar sana Bapak Ibu Saudara pernah dengar ada ajaran aliran sesat ya kan, tentang Yahweh, kemudian enggak boleh manggil Bapa gitu. Itu ajaran sesat Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada agama ibu, ada. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di medsos banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Ini membuat kita kalau kita enggak intim dengan Tuhan, kalau kita enggak ngerti tentang ajaran kekristenan, gampang sekali kita meninggalkan Tuhan. Atau banyak pengajaran-pengajaran yang kita hadapi. Jadi kalau kita juga lihat banyak tantangan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Ekonomi makin sulit, semua yang kita usahakan makin sulit. Itu membuat iman kita mulai bertanya-tanya. Benar ada Tuhan enggak sih? Benar enggak doaku dijawab sih? Ini membuat kita hari-hari ini ketika kita fokus dengan masalah, ketika kita fokus dengan apa yang di depan mata, enggak kita melihat kemuliaan Tuhan, enggak melihat kebesaran Tuhan, enggak melihat kuasa Tuhan yang akan Tuhan kerjakan di balik semua masalah, maka kita akan gampang yang namanya murtad. Tinggalkan Yesus. Pujian tadi berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yang Tuhan mau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan meremehkan imanmu. Jangan meremehkan imanmu. Iman yang Tuhan sudah taruh di hidup kita, Tuhan sudah panggil kita menjadi orang percaya, menjadi miliknya Yesus. Hari ini Tuhan mau katakan pertahankan itu. Supaya kita enggak gampang untuk namanya meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat, orang yang meninggalkan Tuhan awalnya luar biasa. Kemudian menjelek-jelekan iman kita, betul. Tetapi lihat akhir dari hidup orang itu. Lihat, setelah meninggalkan Tuhan Yesus, lihat apa yang terjadi dengan orang itu. Tidak lama kok, dia akan dibalik Tuhan juga. Karena dia sudah mempermalukan nama Tuhan. Oleh sebab itu bersyukurlah kalau kita hari ini kita masih percaya akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dan pertahankan itu supaya kita tetap ada waktunya nanti kita akan bersama dengan Tuhan dan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, meremehkan hal-hal rohani akibatnya adalah yang pertama kita bisa mengalami kematian rohani. Yang kedua, kita bisa mengalami kemurtatan. Yang ketiga adalah kita tidak menghormati Tuhan. Kita mau lihat di dalam Matius 15 ayat yang ke-8. Matius 15 ayat yang ke-8. Matius 15 ayat 8. Ya, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Di dalam agama,
atau kepercayaan apapun, Bapak Ibu Saudara, saat melakukan ibadah itu pasti ada liturgi dalam menyembah kepada Tuhannya dan dilakukan dengan kusuk. Betul? Semua agama apapun ketika menyembah Tuhannya itu pasti dilakukan dengan kekusukan. Ya kan? Dilakukan dengan kekusukan dan semuanya itu menghargai akan yang disembahnya, pakaian yang dikenakan, kemudian bersih, ya, tidak ambil makan, tidak sama main HP, tidak sama main nonton TV, gitu kan? Waktunya diperhatikan, begitu kan? Coba lihat, kepercayaan agama apapun pasti begitu dengan Tuhannya. Tapi makanya mereka menghormati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya menerapkan hal ini kepada anak-anak kami dari kecil. Belajar menghormati Tuhan. Anak kami dua, Eras dan Theo. Kalau Eras itu anaknya pendiam, kalem gitu, gampang dinasehatinya. Kak, kemudian begini ya, dia manut. Tapi kalau Theo gentawilan, tahu gentawilan? Pola iki lho, wake rak karuan. Jadi lari sana, lari sini, nganu sana ke sini begitu. Nah, kalau saya kecil, dari mereka kecil saya ajar mereka menghormati Tuhan itu begini Bapak Ibu Saudara. Karena sekolah minggu waktu itu pagi, ibadah umumnya sore. Sabtu itu saya sudah bilang anak dua, yuk malam ini tidur gasik ya, karena besok mau ibadah loh. Iya mah gitu, enggak boleh telat. Besok kalau dibangunin mama enggak ada alasan nantilah masih pagi lah masih dingin, enggak ada. Saya bilang itu karena besok mau ibadah. Kemudian kalau mereka ibadah itu seperti yang saya bilang, karena pagi makanya sekolah minggu bisa ibadah pagi di sekolah minggu khusus anak-anak. Masih manut jadi pagi, bangun pagi dan saya sudah dari awal juga bilang gini, besok bangun pagi kemudian mau pakai baju apa, siapin dulu. Supaya besok datang ibadah dengan sesuatu pakaian yang tidak harus baru tetapi bersih, rapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah kemudian saat itu mereka udah milih dan bilang, yuk berdoa. Saya berdoa buat mereka, Tuhan supaya besok gampang dibangunin. Dan mereka tidak main-main dengan Tuhan. Dan itu kalau minggu gampang, pagi, sekolah minggu, karena anak-anak semua. Tetapi kalau sore Bapak Ibu Saudara, saya itu selalu sudah punya PR. PR-nya begini, setiap Sabtu saya harus sudah menyiapkan sesuatu di mana misalnya begini. Sekali lagi, kalau Theo itu gentawilan, jadi nggak bisa diem. Kalau Eras bisa diem, bisa gampang gitu diarahkan. Tapi kalau Theo itu, nah saya punya PR begini. Setiap Sabtu saya punya PR begini. Harus punya, kalau Sabtu itu saya pasti duduk di belakang. Karena saya menyadari punya anak kecil. Duduk di belakang supaya tidak ganggu yang lain untuk ibadah. Dan saya selalu kalau sudah masih puji-pujian masih seneng. Tapi kalau firman mulai itu. Mulai saya sudah siap minuman, siap makanan, dan saya siap, minggu ini harus persiapan mewarnai. Minggu besok menggunting, minggu besok menempel. Jadi setiap Sabtu saya punya pikiran, punya harus yang saya siapkan untuk anak saya ini tidak ganggu saat ibadah, dia tenang saat ibadah, tidak mengganggu orang lain. Sehingga sampai sekarang, dia belajar, saya ajar begini, kita sedang menghampiri Tuhan, kita sedang mencari Tuhan, kita sedang menghadap Tuhan, jadi enggak boleh main-main. Bapak Ibu Saudara, orang yang menghormati Tuhan itu bisa dilihat dari cara menyembahnya, yang dipakainya, yang dilakukannya. Orang mungkin berkata begini, betul. Sekalipun ada yang berkata gini, sekalipun ada yang bilang belum tentu karena yang penting itu kan hatinya. Ya kan? Pernah kita bilang gitu kan? Yang penting hatinya mau pakaiannya samping. Iya, betul. Hati kita memang yang pertama untuk Tuhan. Tetapi apa yang kita lakukan? Respon kita saat kita menyembah, respon saat kita mengagungkan Dia, itu kelihatan. Dari apa yang dipakai, dari apa yang dilakukannya. Tepuk tangan ya sak geleme, muji Tuhan ya
boro-boro ibadah, nyembah Tuhan, angkat tangan. Kita tidak akan pernah alami apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita seperti itu, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya sentuhan hati Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, hadirat Tuhan. Di dalam Yesaya 6 ayat 2 itu ada serafim Bapak Ibu Saudara. Serafim itu malaikat Tuhan. Ini malaikat Tuhan yang ada di surga khusus, dia punya 6 sayap. Sayap 2 untuk terbang, sayap 2 untuk menutupi kepalanya, sayap 2 untuk menutupi kakinya. Kenapa dia tutupi matanya, dia tutupi mukanya, dia tutupi kakinya? Dia berkata, aku enggak layak ketika aku ini menyembah yang kudus. Aku enggak layak, aku ini sedang menyembah yang hidup. Aku ini enggak layak menyembah Allah yang penuh kemuliaan. Makanya dia tutup mukanya, dia menghormati, dia menghargai, dia menyembah, dia bersujud. Itu Tuhan. Di Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Semuanya bersujud menyembah Allah yang hidup, menyembah Allah yang penuh kuasa, menyembah Allah yang suci, menyembah Allah yang kudus. Harusnya ini dilakukan oleh kita anak-anak Tuhan. Saat kita ibadah, saat kita melayani, ndak main-main dengan Tuhan. Maaf, saya ini paling cerewet mungkin di antara pelayan-pelayan Tuhan. Untuk saya selalu ingetin, ayo sungguh-sungguh sama Tuhan, ayo setia sama Tuhan. Mungkin saya lebih cerewet daripada Om Yus. Tetapi adalah di hati saya selalu Tuhan taruh. Persiapkan jemaat yang Tuhan percayakan untuk berkenan di hadapan-Mu. Silakan Bapak Ibu Saudara mungkin gak suka dengan saya, tetapi isi hati Tuhan saya tangkap dan saya mau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena suatu saat nanti jemaat yang Tuhan percayakan akan kami pertanggungan jawab di hadapan Tuhan untuk kami boleh membawa Bapak Ibu Saudara ini semakin mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat video ini supaya kita melihat ketika kita dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika kita menghampiri Tuhan dengan hati kita, maka kita akan melihat sesuatu akan terjadi. Silakan. Saat anak-anak memuji menyembah Tuhan, saat mereka menyembah Tuhan, sekalipun hanya nyanyi, haleluya, haleluya, hanya ulang-ulang loh, hadirat Tuhan itu turun. Saat apa? Menyembah dengan hatinya, menyembah dengan apa yang dia bisa lakukan buat Tuhan. Tuhan hadir di situ. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan masih ada banyak hal yang tidak menghormati akan hal ini. Apalagi saat khotbah. Ngobrol aja saat khotbah. Pernah dengar begitu? Tolong ya diingetin, colek. Khotbah lo, dengerin firman Tuhan. Tolong ingetin, betul? Atau
Lagi khotbah nih Bapak Ibu Saudara, pernah lihat nggak? Saya pernah lihat. Potongi kuku, terus kitekan. Bayangin. Tidur. Kalau ngantuk sih saya juga pernah pas ibadah juga sempat ngantuk karena mungkin pas kurang tidur dan banyak saya bisa ngantuk tapi bangun lagi. Ini selama ibadah tidur. Atau main HP. Boleh buka HP kalau kita buka firman Tuhan. Tetapi enggak main HP, WA-an, ya kan? Ingat Bapak Ibu Saudara, kita lagi ibadah. Kita sedang menyembah dalam kekudusan. Kita sedang menyembah Allah yang hidup. Kita sedang menyembah Allah yang suci. Kita sedang menyembah di mana surga pun berlutut loh di hadapan Dia. Kita ini seringkali meremehkan itu. Sehingga ketika kita pulang dengar baik. Ketika kita meremehkan itu, engkau tidak akan pernah dapat apa-apa dari Tuhan. Engkau tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari sebagai anak Tuhan, ini enggak waktunya lagi untuk kita main-main dengan Tuhan. Meremehkan dengan hal-hal rohani. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Di hari yang ke-7 di doa pencurahan Roh Kudus kemarin, saya diperlihatkan bahwa langit itu terbuka. Kemudian Yesus itu datang. Saya melihat langit yang cerah itu terbuka. Kemudian menurunkan kakinya loh saudara. Dia turun dari atas. Turun. Dan saya tuh tanya saya Tuhan. Tuhan bilang begini. Waktuku segera tiba. Ya nangis. Tuhan waktumu segera tiba tuh Tuhan. Tapi masih banyak nih lo anak-anakmu yang meremehkan hal-hal rohani Tuhan. Sebagai gembala Bapak Ibu Saudara. Tangisan kami itu buat Bapak Ibu Saudara, itu kami lakukan setiap hari. Supaya suatu saat nanti ketika Dia datang, jemput kita semuanya. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Karena semua yang kita banggakan, semua yang kita miliki sia-sia. Tidak akan pernah bisa tolong kita. Tidak akan pernah bisa membuat kita diangkat, ditolong oleh apa yang kita punya. Tidak akan pernah. Tetapi ingat. Waktunya, tidak lama lagi, jangan meremehkan hal-hal rohani. Amin. Tuhan segera datang. Tuhan Yesus berkati, kita bangkit berdiri sama-sama. Mahkota kehidupan. Suatu saat nanti, di mana hari itu akan tiba Bapak Ibu Saudara. Dia akan jemput kita. Kita akan dipisahkan orang yang percaya sungguh-sungguh dan orang yang main-main dengan Tuhan. Dan apa yang saya lihat, itu akan segera terjadi. Lihat tanda-tanda sekeliling kita, pertahankan iman kita, supaya tetap Yesus kali Yesus, selamanya Yesus. Dan kita akan menerima mahkota kehidupan yang dunia ini tidak pernah bisa berikan. Akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaannya dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan serta ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur buat kebaikan-Mu, syukur buat kasih-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau lihat setiap kami umat-Mu, Engkau lawat setiap kami ya Tuhan. Engkau jamah setiap kami dengan tangan-Mu yang berkuasa, dengan tangan-Mu yang berkuasa menjamah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku dikasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan merindukan setiap kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tuhan merindukan setiap kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki hati yang melekat kepada Dia. Sehingga engkau menjadi orang yang bukan yang tidak menghormati perkara rohani, tetapi engkau menjadi pribadi-pribadi yang mau terus menunjukkan sikap hatimu bahwa engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga setiap engkau ibadah, setiap engkau pelayanan, apapun yang kau lakukan, semuanya engkau lakukan karena mengasihi Tuhan. Ialah firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita tidak termasuk orang-orang yang dikategorikan orang-orang yang tidak menghormati perkara rohani. Oleh karena pagi hari ini, arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau menjadi orang yang mau terus mengasihi Engkau. Aku mau terus menjadi pribadi yang mencintai Tuhan.
Sehingga ketika kami ibadah, kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri, hati dan hidup kami. Ketika kami menjadi pribadi yang mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, kami percaya hidup rohani kami tidak mati. Kami tidak akan murtad. Kami tidak dikategorikan orang yang tidak menghormati Tuhan, tapi kami sebaliknya orang-orang yang sungguh mencintai Tuhan. Pagi hari ini Engkau jamah setiap umat-Mu. Berikan hati yang melekat kepadamu. Berikan hati yang menghormati Engkau. Berikan hati yang mau tercinta dengan Tuhan. Sehingga ketika kami ibadah pun, kami sungguh-sungguh mengungkapkan hati kami yang sungguh mengasihi Engkau. Baik di saat kami memuji Engkau, menyembah Engkau, maupun di saat kami mendengar firman-Mu. Sehingga setiap ibadah kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melihat tangan-tangan anak-Mu yang terangkat. Engkau menjamah mereka. Engkau menjamah mereka. Engkau laut mereka Tuhan. Biar pagi hari ini setiap kami punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dengan kuasa firman Tuhan yang datang dengan membantu tubuh yang kurang sehat, yang sakit. Kami percaya Engkau akan mujizat pagi hari ini. Mungkin ada keluargamu yang di rumah sakit atau di rumah dalam kondisi yang lemah secara jasmaninya. Percaya mujizat Tuhan berlaku bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan apapun pergumulan yang kau hadapi, percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu menyatakan kasih-Nya dan pertolongan-Nya bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan pagi hari ini. Engkau terus lengkapi dan mengurapi supaya pelayan-pelayan selanjutnya menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, arahkan tangan kita ke depan, kita berdoa anak-anak kita, cucu kita dan keponakan kita. Kita rindu supaya anak-anak ini bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan Yesus, pasan firman sudah kami terima. Dan kepercayaan firman memberkati kami. Dan saat pagi ini sebelum hamba mengurapi anak-anak ini, kami berdoa buat mereka semuanya. Biar kuasa Tuhan turun atas mereka. Supaya anak-anak Tuhan Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu. Supaya hidup mereka juga memuliakan Tuhan. Dan hidup mereka juga menjadi saksi di tengah-tengah keluarga orang tuanya. Berkati pertumbuhan secara fisik. Dan pertumbuhan secara Tuhan psikologis mereka. Dan anugerahkan kecerdasan dan kepintaran buat mereka Tuhan. Dan pakai mereka Tuhan. Dan nama Tuhan dipemuliakan Bapa. Berkati guru-guru KID yang sudah membimbing mereka. Dan berkati orang tua mereka Tuhan. Supaya terus mengarahkan anak-anak mereka untuk mengasihi Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Dan kuasa Tuhan turun atas setiap kami semuanya. Haleluya, haleluya, amin. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku,
aku sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan, kami bersyukur sepanjang ibadah ini dari awal pertengahan sampai di penghujungnya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga ibadah kita, kami percaya semuanya berkat pertolongan dan pimpinan Tuhan di dalamnya. Kami rindu apa yang kami lakukan dalam ibadah ini, baik itu pujian dan penyembahan kami, korban syukur kami, semuanya kami kembali untuk kemuliaan bagi namamu. Dan setiap pemberian sidang jemaat Tuhan itu dapat terus dipakai untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini dan juga buat pekerjaan Tuhan yang lainnya. Tuhan memberkati kami sidang jemaat-Mu. Dan kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hadir pagi ini, baik anak-anak sampai kepada orang tua, semuanya boleh diberkati Tuhan. Dan hamba-hamba yang sudah melayani dalam ibadah hari ini, Engkau sudah mengurapi dan melengkapi supaya pelayanan mereka selanjutnya, khususnya dalam ibadah raya yang kedua nanti sore juga, Engkau terus memakai mereka sehingga pelayanan mereka jadi berkat bagi jemaat Tuhan yang hadir. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan kembali pulang seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat. Demikian pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semuanya, sehingga setiap kami boleh kembali tiba di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Terpujilah namamu dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tangan kita. Kita pun dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Karena itu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasihnya yang sempurna di dalam putranya tunggal itu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuat kuasa kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan duduk.